Perkenalkan, nama saya Rausi Elma Putri dengan NPM 227105183 dari kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 1 mengenai teori komputasi bahasa dan automata. Yang pertama, pokok bahasan kita ada teori komputasi, teori bahasa, dan juga teori automata. Pertama, teori komputasi adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah dan bagaimana suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi menggunakan algoritma. Bidang ilmu ini terutama membahas hal-hal yang terkait dengan komputabilitas dan juga kompleksitas, yang kaitannya dengan formalisme komputasi. Teori komputasi itu terbagi 3. Yang pertama, teori otomata. Teori otomata itu mengacu pada definisi dan sifat-sifat pada model komputasi. Yang kedua, teori komputabilitas yang berhubungan secara pokok dengan pertanyaan-pertanyaan dari batas cakupan pada di mana sebuah masalah itu dapat diselesaikan oleh sebuah komputer. Pernyataan bahwa permasalahan itu terbatas dan tak bisa diselesaikan oleh mesin Turing. Lalu yang ketiga, ada teori kompleksitas. Teori kompleksitas itu sebuah ilmu di mana mengkaji sebuah sistem yang dinamis secara keseluruhan. Selanjutnya ada model komputasi. Model komputasi itu terbagi 3. Yang pertama ada FSA, selanjutnya ada PDA, dan yang ketiga ada mesin learning. Pertama FSA. FSA itu singkatannya dari Finite State Automata. Adalah model matematika sistem dengan masukan dan keluaran diskrit. Finite State Automata adalah model matematika yang dapat menerima inputan dan mengeluarkan output. Memiliki state berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu ke yang lainnya sesuai dengan inputan dan fungsi. Contoh nyata dari FSA ini adalah sekumpulan tombol pada konsol video game yang terhubung ke serangkaian tindakan tertentu di dalam game. Ketika pengguna menekan tombol tertentu, sistem tahu untuk mengimplementasikan tindakan yang sesuai. Jadi, sistem akan tahu jika kita menekan tombol ini akan mengarahkan ke yang mana. Selanjutnya ada PDA atau nama lengkapnya Pushdown Automaton adalah salah satu model komputasi dalam teori bahasa formal dan otomata. Ini adalah jenis otomata yang digunakan untuk mengenali bahasa yang dapat dihasilkan oleh tata bahasa kontekstual. PDA mirip dengan mesin learning, tetapi mereka memiliki tumpukan atau stack sebagai tambahan yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data sementara. PDA ini memungkinkan Anda untuk mengenali string-string seperti 001, 00011, dan sebagainya. Jadi PDA ini memungkinkan kita untuk mengenali string biner, di mana jumlah 0 sama dengan jumlah 1, tetapi tidak dapat mengenali string seperti 0101 atau 000111, di mana jumlah 0 tidak sama dengan jumlah 1. Lalu selanjutnya ada mesin Turing. Mesin Turing adalah model komputasi teoretis yang ditemukan oleh Alan Turing pada tahun 1936. Ini adalah salah satu model paling dasar dan kuat dalam teori komputasi dan digunakan untuk menjelaskan batasan dan kemampuan komputasi. Mesin Turing dapat memodelkan komputasi yang lebih kuat daripada otomata seperti finite automata dan pushdown automata. Mesin Turing terdiri dari 2 komponen utama, yaitu sebuah pita tak terbatas dan juga kepala pembaca atau kepala pisah yang dapat bergerak di sepanjang pita. Lalu selanjutnya ada teori bahasa. Teori bahasa dalam komputasi adalah cabang dari ilmu komputer dan matematika teoritis yang berfokus pada studi tentang bahasa formal, sintaksis, dan juga struktur bahasa. Teori bahasa merupakan bidang yang sangat penting dalam pengembangan algoritma, analisis bahasa pemrograman, pemrosesan bahasa alami, teori otomata, dan banyak aspek lain dari otomata. Aspek lain dari komputasi. Lalu, yang terakhir ada otomata. Otomata itu merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari mesin abstrak yang disebut otomata, yang digunakan untuk mengenali suatu bahasa formal, memodelkan mesin yang dapat menerima bahasa. Teori otomata juga berada dalam bidang komputasi untuk pengenalan pola, merancang bahasa pemrograman, pemrosesan bahasa alami,
dan kecerdasan buatan. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada salah kata.